Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Moderator, hadirin serta seminar nasional yang saya muliakan. Saya kira ini momen yang baik sekali untuk mendiskusikan paling tidak dari perspektif Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam menggait teman-teman di daerah untuk penerapan PP 71 tahun 2010. Saya beberapa kali program aksi yang hadir langsung. Saya kira ini satu di antaranya terkait dengan SAP yang akan kita terapkan di tahun 2015. Ibu dan Bapak yang saya hormati, secara substansial saya kira standar atau sistem yang akan kita terapkan ilmunya sudah banyak dibahas, dan bahkan perkembangan PP 71 pun sudah beberapa kali. Kebetulan kami atau saya sendiri juga di KSAP ya, dengan teman-teman di KSAP juga, bahkan ada forum setiap Rabu malam itu kumpul membahas hal-hal yang tentu dalam kacamata profesional maupun dari politik untuk besok akan seharusnya lebih baik daripada. Saya kira Faksi mengambil inisiatif untuk membahas dan mendiskusikan agenda roadmap to WPP dikaitkan dengan penerapan SAP. Saya kira ini penting sekali. Jangan sampai kita dalam posisi yang punya roadmap itu tidak cukup konsisten satu sama lain, karena RPJMN juga adalah merancang capaian WPP dan mungkin dari DG Perbendaharaan konteks RKPP. Tapi mungkin tadi teman-teman sesi pertama dari BPK juga sudah Pak Bambang ya, saya tadi. Ibu dan Bapak peserta seminar yang saya hormati, bahwa persiapan untuk penerapan SAP ini memang sudah diamanatkan di PP 71 2010, bahwa 2015 tahun 2015 baik pemerintah pusat dan daerah sudah menerapkan PP. Kita sekarang dalam tahapan persiapan, dan saya akan menyampaikan beberapa catatan terkait dengan persiapan ini. Paling tidak untuk guidance kepada teman-teman pemerintah daerah persiapan ke arah ini. Sebagian besar diskusi antara kami dengan Kementerian Keuangan memang mendiskusikan bagaimana kompatibilitas sinergi antara pengaturan ini di tingkat nantinya akhirnya LKPP maupun LKPD yang subjek to diaudit oleh satu lembaga yang sama. PP 71 ini mengamanatkan bahwa penerapannya ini dilakukan secara bertahap pada tingkat pemerintah daerah, dan pengaturan tentang pentahapan ini oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi pengaturan yang telah dibagi di PP 71 secara jelas saya kira tentu
tingkat nasional itu dan tingkat pusat itu akan diterbitkan atau telah diterbitkan tahapan di tingkat daerah itu diatur dan peraturan. Kami sedang memfinalisasi beberapa forum dan kita juga nanti cerita dengan teman-teman di Maksi untuk sharing dalam kaitannya dengan penyiapan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pentahapan pelaksanaan penerapan SAP berbasis quality. Beberapa item atau pengaturan yang kita rencanakan di dalam pentahapan ini adalah kita arahkan sampai 2015 benchmarknya itu akan diterapkan. Untuk itu dari sekarang, walaupun 2012-2011 itu sudah ada cukup intensif diskusi tentang ini, kita yakini bahwa 2013 ini ada beberapa agenda untuk persiapan. Pertama adalah menyusun panduan penerapan SAP ini berbasis aktual untuk Pemda dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri dan panduan-panduan lainnya. Ini teman-teman di tingkat kementerian sudah mendiskusikan dan saya kira kita sudah datangkan satu draft. Untuk itu kita berharap bahwa secepatnya tahun ini regulasi ini bisa diterbitkan sehingga teman-teman daerah dapat dapatkan acuan di dalam penerapannya yang diagendakan di 2015 sesuai Keputusan 1 2010. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita mengembangkan kapasitas SDM. Forum semacam ini saya kira sudah sangat berkontribusi dalam upaya mengembangkan kapasitas SDM penerapan PPDB 1. Bahkan beberapa pemerintah daerah, saya tidak tahu persis, mungkin nanti Kota Tangerang juga secara tidak langsung juga sudah mengintroduksi beberapa pendekatan untuk penerapan SAP berbasis quality. Kemudian juga kita mengamanatkan sebetulnya nanti tidak lanjutnya pada tingkat daerah itu disusun peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi pemerintahan. Ini amanat PPDB 1 sebetulnya. Jadi kita berharap bahwa paralel, kalaupun ini sudah terdiseminasi dengan baik, teman-teman daerah juga harus menyiapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan perkada tentang sistem akuntansi pemerintahan. Kemudian di 2014 kita mencoba untuk mengembangkan aplikasi sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Saya sampaikan tadi dari BPKP sudah. Jadi bagi kita yang paling penting adalah sistem ini memberikan proses percepatan terhadap introduksi daripada SAP berbasis aktual. Bukan berarti kita harus membangun sistem baru. Sebaiknya adalah sistem yang ada ini, SIPKD, apapun bisa kita kembangkan sehingga membantu kita di dalam proses penerapan SAP berbasis aktual ini di tahun 2015. Secara paralel juga bahwa kita mintakan kepada Pemda-Pemda yang ingin menerapkan voluntary, artinya melakukan piloting terhadap penerapan ini di tahun 2014 kan. Ada beberapa Pemda sudah menyampaikan niatnya untuk melakukan piloting. Tapi yang paling penting, kalau 2014 itu melakukan
pun masih. Jadi kalau kita lihat bahwa penganggaran tahun 2014 ini bulan Juni ini sudah mulai waktu PHS dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa sistem yang sekarang ini itu yang menjadi patokan untuk LKPD tahun 2014 karena belum ada amanat yang menjadikannya wajib untuk diterapkan di 2014. Jadi semacam, kalau saya boleh minta istilah dummy ya, jadi uji coba di 2014 ini. Saya kira beberapa Pemkot, beberapa Pemda provinsi juga sudah bahkan sebelum-sebelumnya sudah melakukan dengan inisiasi sendiri melakukan hal-hal semacam ini. Mari kita rumuskan praktek-praktek itu di dalam pengaturan yang cukup aplikatif, manakala standar sistem ini akan kita terapkan secara utuh. Tentu di tahun 2014 ini kita juga mengagendakan untuk terus untuk melanjutkan peningkatan kapasitas SDM bagi kita, kemudian juga melakukan evaluasi. Tentu kita mendapatkan feedback dari piloting yang kita lakukan ataupun mendapatkan masukan yang sudah lebih konkret dari semua pihak untuk penyempurnaan terhadap regulasi itu. Sehingga di 2015 kita berharap bahwa implementasi SAP berbasis aktual itu memang sudah diterapkan dan seterusnya kita lakukan pemantauan sampai sejauh mana efektivitas, manfaat dan lain-lain terhadap penerapan sistem ini penting karena waktu bersamaan bahwa tentu akan sangat terkait dengan kualitas opini yang akan diberikan terhadap LKPD pada tahun depan. Kita berharap justru dengan introduksi SAP ini sudah membuka mata kita semua bahwa sesuatu yang harus lebih terukur di dalam upaya mencapai opini yang lebih baik dari hasil eksternal auditor yang kita harapkan bisa semua WTP. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kesiapan Pemda ini kalau kita lihat paling tidak dari perspektif kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Ketiga-tiganya ini sebetulnya sudah ada, sehingga bagaimana kita memotretnya dari tiga aspek ini, kemudian ada intervensi di mana yang harus kita sempurnakan atau kita lengkapi dalam upaya penerapan SAP berbasis aktual. Kelembagaan misalnya organisasi saya kira kalau kita jujur katakan yang sekarang juga bisa, tinggal bagaimana tugas dan fungsi dari kelembagaan itu yang diupdate. Saya teringat bahwa tahun kita harus melakukan desentralisasi fiskal, terutama yang terkait dengan PBB P2. Pada waktu itu kekhawatiran kita bahwa ini lembaga mana yang akan menangani PBB P2 manakala PBB P2 itu sudah menjadi pajak daerah. Kita diskusikan pada waktu itu, ya sebetulnya tinggal percayaan daripada tugas dan fungsi daripada SKPD yang ada saat ini sehingga dapat mampu menampung tugas dari pengalihan PBB 2 dari pajak nasional menjadi pajak daerah.
Demikian juga saya kira dalam konteks penerapan SAP ini, mari kita cermati apakah itu di Dinas Pengelolaan Uang Daerah, di Badan Pengelolaan Uang Daerah, maupun di seluruh SKP di Pemda, pada tataran yang mana sebetulnya tugas pokok dan fungsinya itu harus update untuk menerapkan SAP berbasis keuangan. Kemudian regulasi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tentu beberapa peraturan kepala daerah harus kita siapkan untuk secara legitimate bahwa sistem ini atau standar ini sudah kita implementasikan di tahun 2015. Kalau di bidang sumber daya manusia, saya kira baik jumlah maupun kompetensinya kita kembangkan kapasitasnya, tetapi yang paling penting adalah komitmen, komited bahwa kita akan melakukan atau menerapkan. Ini yang susah, komitmen dengan dinamika yang ada di daerah. Saya kira perlu kita bangun. Bisa saja kita baru saja mengupdate pimpinan daerah untuk hal demikian, kemudian sudah harus ada pergantian pimpinan dan sebagainya, sehingga konsistensi daripada rencana kita itu akan terganggu. Waktu saya singkat sekali, tetapi pada hakikatnya adalah tiga disiapkan, termasuk di dalamnya teknologi informasi yang mana menurut kami mari kita cek, kita potret apa yang ada sekarang ini, kita daya gunakan sehingga mungkin ada beberapa hal yang harus kita kembangkan untuk mengakomodir SHB berbasis keuangan ini sehingga kita bisa penuh di 2015 melaksanakan. Dan terakhir saya ingin menyampaikan, karena sudah diingatkan waktunya sangat sempit, kita berharap bahwa kita masih ada waktu 2015 itu 3 tahun. Tetapi kalau kita cermati untuk mengintrodusir SAP berbasis keuangan ini, itu bukan waktu yang panjang. Minggu-minggu ini teman-teman daerah sudah merancang 2014. Kemudian teman-teman daerah sedang melaksanakan 2013, bahkan beberapa yang belum selesai LKPD-nya diaudit pertanggungjawabkan. Karena provinsi itu pertanggungjawaban itu baru 1 yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri minggu ini. Nah ini tantangan bagi kita. Bagaimana sistem yang sedang berjalan ini bisa sangat smooth dilaksanakan dengan menggunakan standarisasi yang berlaku saat ini. Kita akan transisi ke 2015 dengan penuh keyakinan bahwa itu tidak mengganggu capaian sebagaimana judul kita ini, roadmap mencapai WPP. Karena RPJMN sudah punya standarisasi bahwa 2014 ya, itu sekian persen, itu pun masih jauh dari sasaran yang diagendakan. Kalau kita lihat di slide 2 sebelum terakhir, ini yang penting bahwa SAP berbasis keuangan itu seharusnya akan berkontribusi terhadap perkembangan LKPD hasil audit daripada BPK. Kita berharap bahwa membuka mata kita ke arah yang lebih jauh berkembang, sehingga tidak menyisakan kami dalam posisi dengan sistem yang ada sekarang pun kondisinya demikian, diintrodusir melalui BP71 akan mengganggu roadmap itu tadi to WPP. Kalau kita lihat bahwa trennya memang meningkat, ada data sementara 12 Juli
tipik ya tadi pagi Pak Bambang sudah menyampaikan, tetapi tren ini cukup artinya mungkin di tahun LKPD 2006 itu kita belum cukup komit teman-teman daerah bahwa ada sesuatu yang diwajibkan untuk pasca LKPD itu melalui audit dan nanti jawabannya akan menghasilkan opini yang baik, yaitu wajar tanpa perubahan. Tren ini meningkat, kita berharap bahwa 2015 ya, kalau kita bicara tentang WTP dengan penerapan PP 71 bisa berkontribusi lebih. Jangan pula dia akan menimbulkan permasalahan terhadap teman-teman yang menyusun LKPD di daerah untuk hilang konsentrasi dengan capaian yang telah di record atau dicatat selama ini. Saya akan tutup sharing saya siang ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Maksi dapat juga membantu teman-teman pemerintah daerah untuk sukses implementasi PP 71 2010 dengan tidak, artinya bisa saja bahwa SAP pas awal 2015 kita penuh terapkan, tetapi hal-hal yang terkait dengan akuntabilitas selama ini kita memulainya dari nol, itu yang agak berbahaya bagi proses pelaksanaan atau pengelolaan keuangan di daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.